Perkenalkan, nama saya Hansen Daniel Tantio dengan NIM H1051201047. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan project mengganti UTS saya, yaitu membuat website sign up dan sign in atau login dan register. Nah, jadi website yang saya buat yaitu seperti ini untuk username dan password formnya. Nah, jadi ketika misalnya sekarang kan kita belum memiliki akun, ketika kita memasukkan username admin dan passwordnya admin, ketika kita menekan login, maka dia akan memberikan alert yang berisi wrong username or password combination. Nah, maka dari itu kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini di bawahnya ada tertulis not yet a member, sign up. Nah, kita tekan sign up-nya seperti itu. Lalu di username kita isikan admin misalnya, lalu emailnya H1051, terus passwordnya kita juga samakan yaitu admin dan confirm password admin. Di sini kita tekan register. Nah, di sini kita berhasil ya untuk ngebuat akunnya. Nah, ketika kita berhasil, maka dia akan langsung ke homepage ya, dan diberikan tulisan yaitu you are now logged in, welcome admin, seperti itu. Nah, kita langsung log out lagi. Nah, di sini kita sign up. Kita coba dulu deh untuk adminnya lagi, apakah masih bisa gitu digunakan. Kita gunakan admin, maksudnya admin. Kita login. Nah, berhasil ya di sini. Seperti itu. Lalu kita log out. Nah, di sini kita coba sign up untuk mencoba apa yang error. Misalnya username kita gunakan admin. Terus passwordnya juga emailnya juga sama dengan yang tadi. Lalu passwordnya juga admin. Terus confirm passwordnya juga admin. Ketika kita menekan register, maka dia akan memberikan alert. Ternyata username already exist. Begitupun dengan email already exist. Jadi mereka berdua ini username dan emailnya ini sudah tidak bisa digunakan karena sudah ada seperti itu. Nah, kalau kita coba menggunakan email yang lain misalnya. Terus untuk username-nya kita coba gunakan Hansen DT. Nah, seperti ini. Terus passwordnya kita coba 1 2 3. Nah, untuk confirm passwordnya coba kita bedakan 1 2 3 4. Nah, ketika kita register, maka dia akan memberitahu kalau the two password do not match. Jadi password dan confirm passwordnya itu berbeda. Nah, kita coba isi ulang 1 2 3, confirm passwordnya juga 1 2 3. Ketika kita register, maka ya berhasil. Seperti itu. Lalu kita log out. Nah, untuk data-data tadi itu sudah disimpan di bagian sini. Nah, di tabel ini. Di tabel yang namanya users dalam database login. Ini data username dan email yang kita daftar. Begitupun dengan passwordnya. Di sini passwordnya sendiri dienkripsi oleh MD5. Jadi kita tidak bisa melihatnya seperti itu. Nah, lalu lanjut untuk codingannya sendiri, Visual Studio Code-nya sendiri di sini. Yang pertama ini query dari SQL-nya. Jadi kita create database login, terus create table users. Nah, di sini ID-nya itu auto increment dan primary key. Lalu username-nya ini varchar ke 100 karakter. Begitupun dengan email dan passwordnya. Lanjut kita masuk ke login.php. Nah, di sini yang pertama kita manggil dulu server.php. Ya, seperti yang ini. Nah, kenapa manggil dulu? Karena server.php ini merupakan koneksi antara PHP ini dengan MySQL-nya tadi atau database-nya, seperti itu. Nah, lalu di bawahnya ada HTML-nya. Nah, di sini ada titelnya, lalu ada header-nya yaitu login H2-nya itu. Terus kita juga manggil include errors .php-nya. Jadi di sini ada method dan action-nya. Jadi kalau di sana ada error, maka nanti error PHP ini akan dipanggil. Seperti itu. Lalu di sini ada input username dan input password. Nah, kalau misalnya kita belum ada akunnya tadi, jadi kita tidak bisa login, maka di sini ada sign up. Jadi kita akan diarahkan ke register.php. Nah, langsung saja kita buka untuk register.php-nya.
Nah, untuk register.php di sini juga sama. Jadi yang pertama kali dihubungkan itu ke server.php sebagai koneksi antara PHP-nya dengan database-nya. Nah, di sini juga sama, kita menggunakan HTML. Ini untuk titelnya registrasi. Lalu ada header-nya juga sama dengan yang login tadi. Nah, di sini kita juga manggil errors.php-nya sama dengan yang login tadi. Nah, jadi ketika ada kesalahan dalam penginputan, maka nanti si errors.php-nya ini akan dipanggil. Seperti itu. Nah, sini juga ada untuk kolom input, email, password, dan confirm password. Begitupun dengan tombol register. Nah, di sini juga sama dengan di login tadi. Ketika ternyata kita sudah punya akun, kita bisa kembali ke halaman sign in. Nah, dia akan diarahkan ke login.php seperti itu. Nah, lanjut ke index.php. Index.php ini merupakan homepage, halaman homepage-nya. Jadi di sini sessionnya akan start seperti itu untuk PHP-nya. Jadi ketika kita berhasil login atau berhasil membuat akun, maka sesinya akan dimulai di halaman home ini. Nah, lalu ketika kita kan tadi kan di halaman homepage itu ada tombol yang namanya logout. Nah, di tombol logout ini sesi yang tadinya start akan dihentikan atau di-destroy. Jadi cukup sampai di logout seperti itu. Lalu di bawahnya HTML, ada titelnya, ada headernya juga. Terus ada notifikasi message ketika kita sukses dalam menghubungkan login seperti itu. Nah, di sini juga ada untuk PHP untuk logout-nya. Jadi ketika kita logout seperti itu. Jadi ini juga tadi welcome username. Untuk ketika kita login dan berhasil, maka kita akan diberikan user information seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada errors.php. Nah, di sini nih saya menggunakan if, for each, dan and for each seperti itu. And if juga. Jadi di sini nih ketika misalnya errornya nih lebih dari 0, maka dia akan menampilkan errornya. Nah, seperti itu. Dan errornya ini ditampilkan di tadi yang sudah dipanggil, seperti di register dan di login.php. Nah, seperti itu. Lalu lanjut kita ke server.php. Nah, ini server.php ini merupakan koneksi antara si PHP ini dengan si database-nya. Jadi di sini untuk variabel-variabelnya ada array juga di sini. Lalu di sini ada koneksinya. Jadi ada localhost, ada root, passwordnya kosong, dan juga nama database-nya yaitu login. Nah, di sini ada register user. Jadi di sini adalah penerimaan untuk username, email, password 1 dan password 2. Seperti itu. Nah, jika dari username, email, password 1 dan password 2 ada yang kosong, maka dia akan diberitahukan. Misalnya username yang tadi kosong, maka dia akan dituliskan username is required. Begitupun dengan email dan password. Nah, di sini juga ada array push. Ketika tadi password keduanya itu tidak sesuai dengan password yang pertama, maka dia akan memberi pesan yaitu the two password do not match. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada user check query. Nah, di sini ketika kita nginput nanti dia akan mengecek lagi ketika kita register ya. Dia akan mengecek lagi apakah username dan emailnya ini sudah ada atau belum. Nah, ketika kita mendaftar maka cuma satu username, satu email untuk satu akun gitu. Jadi nggak akan ada yang namanya duplikat. Nah, di sini sudah di limit ya, satu seperti ini. Jadi ketika kita memasukkan username atau email yang sama dengan yang sudah kita daftarkan sebelumnya, maka dia akan memberitahukan ketika username already exists. Begitupun dengan email already access ketika keduanya ada ataupun salah satunya sudah ada. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada error atau registrasinya berhasil, maka dia akan langsung masuk atau diarahkan ke index.php. Ini
Nah, dia akan memberikan pesan, you are now logged in, seperti itu. Yang tadi warna hijau, yang you are now logged in-nya. Lalu untuk login usernya juga sama, ketika kita berhasil menginputkan password username dan passwordnya, maka dia juga akan langsung masuk ke index.php atau halaman homepage dan berisi teks yaitu you are now logged in. Seperti itu. Nah, lalu ketika ketika kita di sign in, loginnya ini mungkin kurang lengkap, username-nya ini kosong, passwordnya ada. Nah, itu otomatis dia akan memberikan pesan error yaitu username is required. Begitupun dengan password. Kalau misalnya kita masukkan username tapi passwordnya kosong, otomatis dia akan memperingati kita kalau password is required. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah input username dan passwordnya, tapi ternyata nggak ada di database atau salah. Nah, maka dia akan memberikan array push pesan yaitu wrong username or password combination. Itu. Nah, dan yang terakhir ini adalah style CSS-nya. Jadi style CSS untuk body-nya, untuk keseluruhan nih, untuk header, untuk form, content, input group label, input group input, button-nya juga. Terus kalau error gimana dan ketika sukses seperti apa. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video presentasi website sign in dan yang saya buat. Harapannya saya dapat menambahkan lagi selain sign up dan sign in ini agar menjadi website yang berisi. Karena kan kalau bisa dilihat sekarang isinya nih cuma ini ya. Cuma pemberitahuan kalau kita berhasil login. Nah, ini saya rasa masih kurang seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih.